Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usini wa iyyakum bi taqwallah. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setiap kita merindukan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, karena sungguhnya bertemu Allah dan melihat wajah Allah adalah merupakan kenikmatan ahlul jannah yang merupakan puncak kenikmatan. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Allah mengatakan bagi orang-orang di dunia mereka berbuat baik, berbuat ihsan, bagi mereka adalah jannah dan az-ziyadah tambahannya yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada ahlul jannah yang merupakan kenikmatan yang telah mereka rasakan, yang mereka rasa telah berada di puncak kenikmatan mereka, karena kenikmatan jannah mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbin bashar, kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan sekedar terlintas dalam perasaan hati manusia pun tidak. Tapi Allah tawarkan pada ahlul jannah, aturiduna an azid, apakah anda ingin aku menambah kenikmatan buat anda? Ya Rabb, kata ahlul jannah, alam tubayyid wujuhana, bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Alam tunjina minan nar, bukankah engkau telah menyelamatkan kami dari neraka? Alam tudkhilnal jannata, bukankah engkau telah masukkan kami ke surga? Nikmat apa ya lagi yang kau tawarkan pada kami ya Rabb? Maka Allah singkapkan hijabnya, lalu mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada kenikmatan yang lebih mereka rasakan, yaitu menyenangkan melebihi kenikmatan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang bahkan bisa melupakan nikmatnya jannah, kenikmatan jannah yang merupakan kenikmatan yang sangat luar biasa. Akan tapi melihat wajah Allah, menikmati melihat wajah Allah Subhanahu wa taala hanya akan kita dapatkan dengan amal-amal yang Allah persyaratkan. Yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada." Barang siapa yang dia ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ini bertemu secara khusus karena ada dua pertemuan yang umum, semua manusia, yang kafir, yang muslim, yang musyrik, yang bertauhid, yang maksiat, yang taat, semuanya akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada pertemuan yang dimurkai Allah dan pertemuan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini adalah pertemuan yang khusus sebagaimana Allah seperti dalam ayat tersebut. Dan pertemuan umum sebagaimana Allah katakan, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika qadham famulaqih. Wahai manusia, anda sekarang ada orang-orang yang sedang bekerja keras, nanti pasti anda akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sana ada pertemuan yang sangat menyenangkan, pertemuan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat menyejukkan, yang penuh dengan kelezatan, yang sampai Nabi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhar ila wajhik wa syauqan ila liqa'ik
Ya Rabb, ya Allah, aku minta kepada Engkau kelezatan melihat wajahmu dan kerinduan untuk bisa bertemu denganmu. Demikian pula setiap muslim, setiap mukmin merindukan menjadi ahlul jannah, yang ketika seorang hamba diselamatkan Allah dari neraka dan dimasukkan ke surga, itulah hakikat kesaksian yang sebenarnya sesungguhnya, yang Allah Subhanahu wa taala menegaskan, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa yang dia diselamatkan di neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah menggapai kesaksian yang hakiki, telah mendapatkan keberuntungan yang hakiki, dan kehidupan dunia tidak lain adalah kehidupan yang penuh dengan tipuan. Barang siapa yang tidak selamat dari neraka, maka apapun yang dipersembahkan untuk Allah, yang dia jadikan sebagai tebusan untuk menebus dari jahanam, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun emas sebesar bumi, walaupun bumi 2 kali lipat, ya Allah katakan, innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala min ahadin mil'ul ardi dhahaban wala ibtadabi. Orang-orang kafir, seandainya mereka menyediakan emas sebesar bumi, yang orang-orang kafir yang matinya dalam keadaan kafir, sehingga bagi mereka azab, seandainya mereka menyediakan untuk tebusan mereka emas sebesar bumi, kata Allah, fala yuqbala min ahadihim, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seandainya mereka memiliki ini bumi wa mislahu ma'ah, dan yang semisalnya lagi, 2 bumi mereka miliki, liyabtadu bih, dalam rangka untuk menebus adab Allah Subhanahu wa taala, maka juga sama sekali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga penyesalan orang-orang yang mereka ketika di akhirat tidak selamat dari jahanam, yang mereka tidak lagi mampu menebus dengan apapun, walaupun dengan kekayaan sebesar apapun, walaupun dengan siapapun yang dia siapkan sebagai tebusan, yang bahkan saat ini mereka bisa, bahkan anak kandungnya sekalipun akan dijadikan sebagai tumbal untuk keselamatan dia. Kalau enggak cukup, bahkan istrinya, saudaranya, keluarga besarnya, bahkan semua manusia di muka bumi sekalipun, seandainya bisa akan mereka jadikan sebagai tebusan untuk selamat dari azab. Tapi Allah katakan, kalla, tidak akan bisa. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yas'alu hamimun hamiman yubassarunahum yawaddul mujrimu la yaftadi min adabi yawma idzin bibani wa sahibati wa akhi wa fasilati lati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji kalla innaha ladha nazza'ata lishawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'a'a. Allah katakan, hari itu orang-orang di dunia mereka berkawan akrab, berkawan kental, sahabat karib, bahkan sekedar menanyakan nasib mereka tidak, karena tegangnya suasana yang ada saat itu. Mata mereka melihat terbelalak tajam, tapi mereka nggak bisa saling menolong satu di antara yang lainnya. Hari itu orang-orang mereka mujrim, yang di dunia mereka tidak pernah perhatian dengan agama, nggak pernah berpikir mempersiapkan diri menghadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka pengikut hawa nafsu dan hidup sesuai dengan keinginannya. Mereka bercita, berangan-angan seandainya bisa menebus adab Allah walaupun dengan anak kandungnya sendiri, seandainya tidak cukup dengan istrinya, dengan saudaranya, keluarga besarnya, bahkan waman fil ardi jami'an thumma yunji, walaupun dengan semua penduduk bumi lalu dia diselamatkan Allah dari azab. Tapi kata Allah, kalla innaha ladha nazza'ata lishawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'au'a. Sekali-kali enggak bisa. Azab jahanam adalah azab yang bisa mengeluarkan, azab jahanam azab yang menyala-nyala, azab yang bisa mengelupaskan kulit kepala manusia. Yang jahanam akan memanggil manusia yang dulu berpaling dari agama dan hanya mengumpulkan harta, tetapi tidak pernah dia keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka cita-cita selamatnya kita dari azab Allah dan masuknya ke dalam jannah merupakan sebuah perkara yang sangat agung dalam pikiran setiap muslim, dan itulah hakikat keberuntungan yang sangat besar. Sehingga satu-satunya penyesalan yang dimiliki oleh ahlun nar ketika menghadap Allah saat di akhirat kala, ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Aduhai, hartaku yang banyak telah tidak berguna lagi. Aduhai, kekuasaanku telah hancur binasa. Masalah muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika awal-awal dakwah beliau menyampaikan kepada manusia, mengumumkan kepada manusia, ya ma'syara Quraisy, ishtaru anfusakum la ughni ankum minallahi syai'an. Ya Abbas, la ughni anka minallahi syai'an.
Ya Safiyah ammata Rasulillah, la ughni anki minallahi syai'an. Ya Fatimah binta Muhammad, sali min mali ma syi'ti, la ughni anki minallahi syai'an. Wahai segenap Quraisy, kata Nabi, siapkan tebusan untuk diri anda. Tebuslah diri anda sendiri dengan amal-amal kalian. Saya nanti kalau di hadapan Allah enggak lagi bisa bermanfaat buat kalian. Wahai Abbas paman Nabi, aku nanti tidak akan manfaat untuk anda. Wahai Safiyah bibi Nabi, aku nanti tidak akan bermanfaat untuk anda. Ya Fatimah putri Nabi, harta silahkan anda minta semaumu, tapi aku nanti tidak bisa memberikan manfaat untuk anda. Sebagaimana ketika seorang tidak memiliki amal, maka tidak manfaatnya Nuh untuk istri dan anaknya, tidak manfaatnya Ibrahim untuk sang ayah, tidak bermanfaatnya Nabiullah Lut untuk istrinya, dan tidak manfaatnya Rasulullah SAW untuk sang paman Abu Talib dan keluarganya jika mereka tidak memiliki kesiapan amal. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim, innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Amal kita setelah rahmat Allah tentunya yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi amal yang kita harus nampakkan kepada Allah, amal yang kita angkat kepada Allah bukan sembarang amal. Karena ada orang-orang yang mereka telah mengumpulkan amal dan nasib mereka seperti yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabu dham'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajid syai'an. Orang-orang yang mereka kafir, amal-amal mereka yang mereka sangka bagus. Orang kafir ada yang mereka beramal saleh, bersedekah, berbuat baik kepada manusia, beramal sosial, dan dia sangka itu akan bermanfaat kepada manusia. Yang mereka menyangka yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, mereka menyangka telah beramal yang bagus. Bahkan mereka menyangka pula wahum yahsabuna annahum muhtadun, mereka menyangka di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi sangkaannya itu sangkaan yang salah, karena mereka tidak memiliki dasar diterimanya amal. Sehingga amal-amal mereka kasarabin biqi'atin, kayak fata morgana, tanah yang luas yang tidak ada pepohonan dan apapun, yang dari kejauhan kayak air. Yahsabu dham'anu ma'an, orang kehausan menyangka itulah air yang akan menghilangkan kehausannya, tetapi ternyata hatta idza ja'ahu lam yajid syai'an, ketika dia datangi, dia kejar sampai tempatnya, tidak mendapatkan apa yang dia bayangkan. Bayangan-bayangan palsu. Amal mereka, kata Allah, wa qadimna ila ma'amila min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Amal mereka akan aku hadapi, amal mereka akan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi amal-amal orang yang mereka tidak memenuhi persyaratan diterimanya amal, Allah jadikan kayak debu yang berterbangan, sehingga mereka tidak bisa mengambil manfaat apapun dari amalnya tersebut. Masyaallah muslimin, sehingga tentu kita beramal bukan sembarang kita beramal, tapi Allah hanya akan menerima amal. Kata Allah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, Allah hanya akan menerima amal dari orang-orang yang mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal bukan sekedar banyaknya dan bukan sekedar amal, tapi Allah inginkan amal yang mereka berkualitas. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan dalam rangka menguji kita, agar kita, mana di antara kita yang paling baik amalnya. Kita sekarang hidup di darul amal, kita hidup sekarang di kampung kita beramal, yang Allah akan menguji kita bagaimana kita akan beramal yang akan kita persembahkan kepada Allah Ta'ala. Dan amal yang Allah terima hanyalah amal-amal yang ini berkualitas, amal yang baik, yang ihsan, yang Allah katakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah tidak mengatakan liyabluwakum ayyukum aktsaru amala, mana yang paling banyak amalnya di antara kalian, tapi mana yang paling berkualitas, yang paling bagus amalnya untuk ini baik dari kalian. Seorang ulama, Fudail bin Iyad, menerangkan ayyukum ahsanu amala. Jadi apabila amal itu yang pertama ini akhlasukum wa aswabukum, yang kedua aswabukum. Yang pertama akhlasukum,
yaitu ikhlas. Mana di antara kalian yang paling ikhlas, yang paling mempersembahkan amal yang dimurnikan untuk Allah Subhanahu wa taala, amal yang tidak kencampuran syirkun akbar maupun syirkun asghar, amal yang bersih, amal yang betul-betul dimurnikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah minta adalah kemurnian kita dalam beramal untuk Allah. Ala lillahi dinul khalis, ketahuilah agama Allah agama yang khalis, agama yang murni, yang Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan tamsil uni seperti labanan khalisan, susu yang murni yang keluar dari saluran darah dan saluran kotoran, tapi yang keluar adalah salabanan khalisan sa'igan lisyaribi, susu yang murni yang tidak tercampur setetes darah pun dan tidak tercampur dengan setitik kotoran pun, sehingga amal yang murni yang dimurnikan diikhlaskan semata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah amal aswabukum ini makan ala sunnah, amal yang di atas sunnah, amal yang di atas syariat ajaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah tidak akan menerima amal yang di luar tuntunan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi kita telah memberikan peringatan kepada kita semuanya. Ini man amila amalan laisa ali amruna fawaradun, barang siapa yang dia beramal dengan amalan yang tidak ada dalam ajaran kami maka tertolak. Man ahdatha ma laisa min fawaradun, barang siapa yang mereka membuat perkara baru yang tidak ada dalam ajaran Rasulullah SAW maka tertolak. Sehingga berjamaah yang rahmati Allah Ta'ala, kita mesti beramal karena amal kita akan menjadikan penentu kita di hadapan Allah. Apakah kita menjadi orang yang sa'idun atau saqiyun, hamba yang berbahagia atau hamba yang sengsara, tergantung amal kita. Akan tapi tidak sembarang amal yang kita lakukan. Amal yang mesti pertama kita murnikan untuk Allah, ini membutuhkan keberadaan tauhid dalam hati kita. Dan untuk mewujudkan ini tidak gampang, membutuhkan pilar-pilar yang menguatkan untuk kita ikhlas kepada Allah, dan tidak akan memudahkan kita untuk berikhlas kecuali kita memiliki dua pilar besar. Yang pertama pilar mengenal Allah, sehingga kita mengenal Allah, sehingga kita mengagungkan Allah, sehingga kita mencintai Allah, sehingga akan mudah bagi kita untuk mewujudkan amal yang menjadi tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin kita akan bisa beramal untuk Allah sedangkan kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala? Mana mungkin kita akan ringan beramal untuk Allah kalau kita tidak mencintai dan mengagungkan Allah dan merindukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah memiliki orientasi akhirat yang kuat. Barang siapa yang orientasi akhiratnya lemah, pasti dia orientasinya kepada dunia dan akan susah bagi kita mewujudkan amal ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amal yang mesti kita belajar agama, belajar syariat ajaran Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa dengan perasaan kita, enggak bisa dengan angan-angan kita, karena amal dengan ilmu artinya kita belajar ilmu. Innamal ilmu bita'allum, dan ilmu kita dapatkan dengan cara belajar. Tanpa belajar maka tidak mungkin kita mengetahui apa yang disyariatkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufiknya memiliki perhatian kepada agama, karena agama kita penjaga segala urusan kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk istiqamah di atas agama Allah, sehingga senantiasa setiap hari kita bisa selalu berbahagia dengan taat kepada Allah, menang dengan pertempuran dengan syaitan. Karena hakikatnya setiap hari kita bertempur dengan syaitan yang membisikkan keinginan-keinginan buruk, sehingga kita ketika senantiasa memenuhi panggilan-panggilan Allah, kita adalah orang yang telah memiliki kemenangan dan mengalahkan syaitan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhir kehidupan kita akhir kehidupan yang husnul khatimah, dan dipanggil Allah dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna
اللهم أصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وجعل الحياة زيادة لنا من كل خير وجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.